Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kiranya Tuhan kasih Tuhan bagi kita semua bisa menikmati hari yang baru, menikmati berkat-berkat Tuhan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai hari kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya beri judul Rela Berkorban, diambil dari 2 Samuel pasal 23 ayat 13 sampai 17. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami, biarlah renungan pagi ini membawa berkat bagi kami semua, supaya bagi kita yang melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 39, ini sebenarnya ditulis pahlawan-pahlawan Daud. Tapi saya akan merenungkan bagaimana dari ayat 13 sampai ayat 17 berbunyi demikian. Saya bacakan untuk kita semua. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu, Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang." Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya?" Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Jadi kalau kita lihat kesuksesan Daud itu sebenarnya juga ada campur tangan daripada orang-orang lain. Di antaranya itu ya Triwira ini yang tadi disebutkan di dalam ayat firman Tuhan ini. Tidak ada sesuatu yang dijanjikan, diimpikan, tetapi mereka dengan rela mengorbankan diri mereka untuk mengambil air. Pengorbanan diri mereka ini yang luar biasa yang kita bisa ikuti, bahwa untuk seorang pemimpin mereka rela berkorban. Jadi mari kalau kita mengaplikasikan di dalam diri kita hari ini, seberapa besar kesetiaan hati kita untuk rela berkorban, menyatakan tanggung jawab kita kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada gereja, dan kepada sekeliling kita di mana kita ditempatkan. Tidak ada alasan bagi kita untuk rela berbagi kasih. Kenapa? Karena Allah telah lebih dahulu mengorbankan dirinya bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita mengorbankan diri kita, merelakan apa yang kita mampu kita perbuat untuk bagi Tuhan. Di tengah situasi di mana pada zaman ini semuanya mengedepankan eksistensi, kesendirian atau diri sendiri, tapi marilah atas kasih dan tanggung jawab kita mau rela untuk berkorban. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu untuk firman Tuhan. Biarlah aplikasi daripada firman ini kita boleh terapkan, bahwa kita juga rela berkorban bagi Tuhan, bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi sesama kita. Amin.